Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus berupaya menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat menyelesaikan pendidikan formalnya. Terdapat faktor ekonomi, keterbatasan akses geografis, tuntutan pekerjaan pernikahan dini, hingga kondisi keluarga seringkali menjadi penyebab seseorang harus berhenti sekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan alternatif pendidikan agar tetap dapat memperoleh hak belajarnya. Karena itu, diperlukan solusi yang mampu menjangkau berbagai kalangan dan kondisi masyarakat beragam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan bukan hanya tentang nilai atau ijazah, tetapi juga membentuk karakter, meningkatkan kemampuan berpikir, dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, seseorang dapat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan juga membantu seseorang untuk memahami perubahan zaman, terutama di era digital yang berkembang sangat cepat saat ini. Sayangnya, masih banyak masyarakat menganggap bahwa ketika mereka putus sekolah, maka kesempatan untuk belajar dan meraih cita-cita telah berakhir. Padahal, pendidikan tidak hanya tersedia melalui jalur formal. Di Indonesia juga memiliki jalur pendidikan non-formal yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai alternatif pendidikan yang tersedia sehingga tidak ada anggapan bahwa putus sekolah berarti kehilangan masa depan. Di sini saya akan menjelaskan program pendidikan kesetaraan atau salah satu bentuk pendidikan non-formal yang sangat berperan dalam memberikan kesempatan belajar adalah program pendidikan kesetaraan yang terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Yang pertama ada paket A atau setara sekolah dasar. Program ini setara dengan jenjang sekolah dasar atau SD. Program ini ditunjukkan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Paket yang kedua ada paket B setara SMP. Program ini setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Program ini diperuntukkan bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dasar namun belum menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama. Yang ketiga ada paket C atau setara SMA. Program ini setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Program ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh ijazah setara SMA tanpa harus mengikuti pendidikan formal reguler. Program-program kesetaraan dirancang dengan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel sehingga dapat diikuti oleh berbagai kalangan. Peran LPK dan pendidikan non-formal dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain program kesetaraan, terdapat juga lembaga pendidikan non-formal yang turut mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja. LPK berperan dalam memberikan berbagai jenis pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Pelatihan tersebut dapat berupa keterampilan komputer, desain grafis, tata boga, tata busana, bahasa asing, digital marketing, hingga berbagai keterampilan kelas lainnya. Keberadaan LPK sangat penting karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh keterampilan kerja, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Lebih dari itu, program kesetaraan dan pelatihan keterampilan dapat saling melengkapi. Seseorang yang sedang mengikuti paket A, B, dan C dapat sekaligus mengembangkan keterampilan yang sudah disediakan oleh LPK. Dengan demikian, mereka tidak hanya memperoleh ijazah pendidikan saja, tetapi juga memiliki kompetensi yang dapat digunakan untuk bekerja maupun berwirausaha.
Kolaborasi pendidikan dan pelatihan kerja merupakan salah satu upaya yang penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan mandiri. Pendidikan adalah hak setiap orang. Meskipun masih ada berbagai kendala yang membuat sebagian masyarakat tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal, program kesetaraan paket A, B, dan C, serta pelatihan dari LPK hadir sebagai kesempatan kedua untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Namun, program-program tersebut membutuhkan orang-orang yang peduli dan siap menjadi bagian dari perubahan. Dan orang itu bisa jadi adalah kita. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi dalam dunia pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, pendidikan non-formal di Universitas Negeri Semarang dapat menjadi langkah untuk mewujudkannya. Karena menjadi pendidik tidak selalu di ruang kelas, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membuka kesempatan belajar bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan bersama PNF UNES, karena pendidikan adalah untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 alasan kenapa harus masuk PNF. Yang pertama, sesuai dengan minat dan passion di bidang pendidikan. Yang kedua, ingin berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Alasan ketiga, memiliki peluang pekerjaan yang luas. Tertarik pada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Itu buat kamu yang ingin menjadi pendidik.